Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan arsy Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan arsy Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini ya, pagi hari ini ya, saya akan mengunggah sebuah video ya, dan di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Saifuddin Ibrahim ya, pendeta begok dan tolol ini ya, yang acap kali menyerang Islam ya, dan selalu mengangkat-angkat ya, berkata bahwasanya agamanya dinista ya, oleh Ustadz Abdul Somad nih. Padahal jauh sebelum Ustadz Abdul Somad itu terkenal, jauh sebelum Ustadz Abdul Somad itu menjadi Ustadz ya, ini Saifuddin Ibrahim sudah terlebih dahulu murtad dan sudah terlebih dahulu dia yang menistakan Islam, di mana dia pernah berkata bahwasanya Islam itu tidak mempunyai kontribusi apa-apa selain daripada menciptakan teroris. Nah, ini kan menyakiti umat Islam. Itu saja dahulu perkataan ini ya, saya baru saja masuk Islam itu terdengar oleh telinga saya pun ya, nampak oleh mata saya pun ketika dia membuat video itu, saya pun sudah merasakan sakit hati gitu ya, atas apa yang diucapkan, dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim ini. Dan dia pun berkata bahasanya dia murtad ya dari Islam itu oleh karena menengok umat Islam jadi teroris. Nah, apa hubungannya itu ya? Dan selalu acap kali berkata bahwasanya Al-Quran itu mengajarkan ataupun memerintahkan untuk membunuh ya orang Yahudi dan Nasrani. Mata si Saifuddin Koyak itu ya. Nah, padahal jelas-jelas di sini ya, tidak pernah ada sejarahnya umat Muslim itu membantai orang Yahudi maupun orang Nasrani. Yang ada malah sebaliknya, orang Yahudi yang membantai orang Yahudi itu malah orang Nasrani ya. Dan orang Islam yang membantai umat Islam itu adalah orang Yahudi. Di sini perputaran, Islam yang menjadi korban sebenarnya di sini ya, dari pihak kekristenan maupun dari pihak Yahudi ya. Ketika Yahudi itu dipindahkan ya oleh Inggris dan Amerika dari dari Eropa ke Palestina, itu mereka merebut, mencaplok dan membunuh umat Islam yang ada dan mengusir secara paksa, dan mereka memukuli umat Muslim yang ada di Palestina itu memakai batu, dipukuli tangannya, kepalanya dipukuli. Itu ada videonya ya, di TV One itu pernah ditayangkan itu. Nah, terus perihal masalah orang Yahudi, siapa yang membantai? Hitler orang apa? Orang Kristen ya. Dan umat Islam siapa yang membantai? Umat Yahudi dengan Nasrani. Kala itu perang salib yang yang diprakarsai oleh para Romawi ya, di mana Titus menjadi panglimanya, dan Titus juga menjadi mata-mata mengejar-ngejar bangsa Turk ataupun cikal bakal dari Turki Utsmani. Itu jelas kok, sejarah itu berkata. Dan hingga detik ini pun ya, di Afrika Tengah itu bagaimana orang-orang Kristen membantai umat Islam yang di sana umat Islam itu minoritas. Nah, di mana umat Islam itu menjadi minoritas, selalu saja terzalimi oleh mayoritas, di mana mayoritas itu Kristen, pasti umat Islam itu teraniaya. Itu jelas, itu faktanya. Nah, Saifuddin selalu berkata, mengajarkan membunuh, memerintahkan membunuh, boleh membunuh. Ini matanya Koyak ini ya, mata si Saifuddin ini. Bukankah di dalam Bible itu sendiri jelas di situ juga ada terdapat ayat yang mengatakan bahwa semua kehadapan, semua seteruku kehadapanku, dan bunuhlah dia di hadapanku. Itu jelas, itu di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Jadi usahalah banyak cerita ini Saifuddin Ibrahim nih. Oke, kaum muslimin, agar tidak berlama-lama ya, ketika dia berdebat dengan Pak Hasan, dia hanya kesurupan. Ini dia videonya, kaum muslimin. Oke, sedangkan selanjutnya giliran Pak Hasan nih. Oke, bisa dibuka mic-nya, Pak Hasan, silakan. Iya, selamat malam Abi. Sehat, gimana kondisinya Abi? Ya, haleluya, sehat Pak Hasan.
Iya, ketemu lagi nih kita, Abi. Sudah sekian lama nih Abi nggak buka link dialog untuk diskusi. Oke. Iya, Abi, mungkin saya sedikit berbeda ya dengan teman-teman yang mendukung MKC ini. Tapi sebelumnya saya ngomong tentang kesaksian. Kalau dalam view saya sih tentang kesaksian tuh nggak masalah lah. Teman-teman murtadin ini memberikan kesaksian di agama lamanya, asal syaratnya itu bukan kebohongan publik. Tapi itu hal yang benar-benar yang dialami dan yang benar dan sebaiknya merujuk pada kitab suci yang baru, bukan mengada-ada atau memberikan pemahaman yang sangat salah gitu. Kemudian kalau tentang MKC ini Pak, saya tuh sebenarnya meminta teman-teman Kristen ini untuk berpikir secara jernih lah. Sebenarnya Pak, MKC ini membawa berkat bagi kekristenan di Indonesia atau sebaliknya sih? Kalau kita ingat kasusnya Pak MKC ini kan dia menganggap bahwa kitab kuning itu bisa menimbulkan terorisme. Padahal Pak Saifuddin pasti tahu lah, kitab kuning ini siapa yang make, digunakan di mana. Kitab kuning ini digunakan oleh teman-teman Nahdlatul Ulama di pesantren-pesantrennya. Nah, Pak Saifuddin juga tahu, kita semua juga tahu bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang paling toleran terhadap Kristen. Bahkan mereka sebagian menjaga gereja-gereja ketika ada Natalan. Nah, terus kok Pak KJ malah menistakan kitab yang digunakan oleh Nahdlatul Ulama? Nah, ini yang saya anggap bahwa Pak KJ ini sebenarnya bukan berkat bagi kekristenan, tapi kalau dibilang berkat bagi YouTuber, ya benar, karena traffic mereka pasti naik ketika mengangkat Pak KJ ini, dan korelasinya pasti ke pundi-pundi uang ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Pak KJ ini sebenarnya sangat dangkal dan merusak persatuan bangsa lah. Misalnya dikatakan Islam mengajarkan membunuh kafir loh, padahal ayat itu kan konteksnya dalam peperangan. Apa enggak semuanya kita nggak ngelihat pada saat kondisi COVID ini, tetangga yang Islam berdampingan dengan tetangga yang Kristen, ketika salah satu kena COVID saling menolong, begitu juga dokter, nakes dan sebagainya. Ketika ada pasien, mereka nggak ngelihat agamanya apa, nggak dilihat, mereka bahu membahu lah. Semua ini dirusak oleh Pak KJ. Ya, jadi saya ngelihat bahwa ini bukan berkat bagi kekristenan. Kemudian kalau saya ini gini Pak, saya itu akan merasa sangat respect kepada Pak KJ ketika dia ditahan atau ditangkap polisi ketika memberitakan Injil. Dia sama sekali tidak memberitakan Injil. Dia ngomong bahwa Nabi Muhammad dikerumunin jin, yang artinya Nabi Muhammad itu dekat dengan jin lah. Ini kan salah kaprah sekali dia ngomong seperti itu. Muslim awam pun juga menilai bahwa itu nggak benar seperti itu yang dikatakan oleh Pak KJ ini. Nah, gimana pendapat Pak Abi tentang hal ini? Ya, terima kasih Pak Hasan. Sebenarnya kalau Pak KJ ngomong Nabi Muhammad dikerumuni sama jin, di dalam Al-Quran itu ada surat ke-72, surat Al-Jin, ketika Nabi Muhammad membacakan ayat-ayat Allah, jin berkerumun di situ. Kita harus tahu kenapa KJ ngomong begitu, karena Abdul Somad bilang bahwa di salib itu ada jin kafir. Itu sebabnya Abdul Somad, itu sebabnya Muhammad KJ bilang justru Nabi Muhammad itu dikerumunin jin gitu. Ya, sebenarnya asal mula cerita ini ya karena Abdul Somad yang ngomong begitu. Nah, kalau mengatakan bahwa KJ itu bukan berkat bagi kekristenan, ya itu bisa Bapak nilai juga bisa. Begini, apapun orang ngomong, si KJ ini ngomong, pasti ada yang mendukungnya. Orang Kristen saja banyak yang tidak mendukung Muhammad KJ, tetapi dari perjalanan saya dari kota ke kota, banyak juga yang bertobat karena omongan KJ. Saya baptis tuh orang-orang itu Pak, ya pindah agama gara-gara ngomong mendengar YouTube-nya Muhammad KJ. Begitu juga banyak juga teman-teman saya yang
yang bersaksi membaptis orang gara-gara YouTube saya, kan begitu. Kalau saya kan bicara apa adanya, karena saya juga perbandingan agama, saya membandingkan agama. Nah, kalau Anda mengatakan itu konteksnya apa, itu di dalam Al-Quran ada, aku boleh membunuh orang karena beda agama. Oke, mau kamu ngomong itu konteksnya apa, ya orang nggak melihat lagi konteks, itu ada ayat di dalam Al-Quran gitu. Boleh juga mengatakan masalah penistaan agama. Loh, Al-Quran boleh membunuh orang, terutama orang Yahudi, orang Kristen, dan itu menjadi pemicu yang menyebabkan orang itu tidak toleran dan tidak harmonis sampai hari ini. Dan kehidupan di Jakarta pun juga orang bisa melihat gitu, Pak Hasan, gitu. Secara nalar ataupun secara keadaan kontekstual, pendapat Pak Hasan juga bisa dibenarkan. Tetapi ini adalah sebuah kitab suci yang sudah tertulis. Nah, hal-hal yang tidak tertulis ini, kalau Pak Hasan menggunakan konteks seperti itu, udah benar. Tetapi orang-orang tidak sependapat dengan Pak Hasan. Kaum teroris nggak mungkin sependapat, sepaham dengan Pak Hasan. Oh iya Pak. Tidak setuju dengan Pak Hasan, tapi teroris nggak akan, orang-orang radikal tidak akan sepaham dengan Pak Hasan gitu. Nah, tenang. Gitu, Pak. Ya Pak, orang-orang radikal itu memahami Islam itu secara salah Pak, dan perlu kita tahu juga radikal itu bukan hanya dari Islam Pak. Kalau yang menembaki, ya, kan Bapak bilang salah, tetapi sumbernya itu adalah kitab suci. Bapak mau bilang apa? Tetap polisi jenderal kayak apa, sepandai apapun, sekaya apapun orang yang ngomong, dia tetap ikut kepada pahamnya sendiri. Jadi begitu Pak Hasan. Sama dengan Pak Hasan mempertahankan pendapat Pak Hasan seperti itu. Bukan, maksudnya kita nggak boleh standar ganda Pak. Kalau kita ngomongin kitab-kitab ayat-ayat perang, di Al-Quran ada, di Bible Anda pun juga ada. Misalnya di Ulangan 72 itu juga ada. Jadi apa yang Bapak bilang itu standar ganda sama kata apapun Pak. Orang-orang yang di dalam ayat-ayat itu kaum orang Amori, orang suku ini, suku itu, semuanya sudah musnah. Jadi musuh Yahudi sudah tidak ada, musuh orang Kristen pun sudah tidak ada. Walaupun di dalam Alkitab itu ada boleh membunuh orang sampai habis-habisnya, sampai barang-barangnya hangusin semuanya. Tetapi tidak mungkin itu dilakukan oleh orang Kristen di seluruh dunia, karena Yesus tidak pernah bawa pedang. Jangankan pedang, pisau dapur saja tidak dibawa oleh Yesus Kristus. Itu masalah kitab suci. Berbeda dengan apa yang Anda pahamkan dan apa yang diajarkan oleh orang-orang radikal. Anda bisa bilang begitu, bisa. Senang saya dengar pendapat Pak Hasan. Tetapi ini masalahnya, mereka seperti itu. Kalau Anda mengatakan saya standar ganda, enak aja kamu Pak Hasan bilang saya standar ganda. Dari mana Anda mengatakan? Walaupun di dalam, dengar baik-baik Pak Hasan, walaupun di dalam Alkitab itu ada ayat membunuh orang lain karena beda agama, karena bukan Yahudi, itu zaman itu sekarang sudah tidak dipakai lagi. Ya, konteksnya gini lah Pak. Misalnya ini di Kristen kan yang sangat terkenal itu ayat tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Nah, ini konteks dalam suasana damai. Adakah, sekarang pertanyaan saya gini Pak, adakah sejak zaman Yesus dulu sampai sekarang dalam konteks peperangan orang menerapkan tampar pipi kanan berikan pipi kiri? Nggak bakal ada Pak, karena itu akan mati. Makanya Pak, semuanya itu harus diletakkan pada konteksnya. Ketika konteks damai ya gunakan bahasan. Ketika konteks damai menempatkan itu. Kalau kamu tampar ke pipi kanan saya, kasih pipi kiri, nah apa maksudnya kamu mau nampar saya? Loh, iya, artinya kan gini. Jadi standar konteks itu harus diletakkan pada tempatnya Pak. Kalau konteks perang ya oke, kita gunakan sama-sama. Dengan jawaban saya dan tadi saudara nggak paham dengan apa yang Anda ngomongkan. Pasal
Jadi mungkin begini, mungkin agak berbeda mungkin pengertiannya Pak Hasan ya. Jadi oke, baik, kalau kayak begini sepertinya tidak habis-habisnya nih Pak Hasan. Oh bukan, Kita saya sebentar Pak, sebentar aja sedikit lagi. Ajaran tadi kan Pak Saifuddin kan seakan-akan memojokkan bahwa Islam itu nggak ada ajaran damai. Mungkin Pak Saifuddin perlu ingat atau pasti tahulah di ayat Muntahana ayat 60 itu Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Jadi memang kita itu disuruh berbuat adil Pak Muslim itu. Kemudian juga sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagian kawanmu orang-orang yang memerangi kafir. Kalau dalam keadaan damai, nggak ada Pak seperti itu. Nggak ada perbuatan. Kemudian tapi di dalam Kristen tidak ada Yesus merintahkan perang. Titik. Loh, kalau di ayatnya itu ada Yesus membawa pedang loh Pak. Biar nanti lu ngomong apa, baca ayatnya jangan sepotong. Yesus begitu bahasanya, itu sudah bahasa lain lagi. Jangan sepotong, baca ayatnya. Ya, kemudian masalah menista nih Pak. Definisi menista ini sebenarnya seperti apa sih yang dikatakan menista itu? Apakah ketika umat Iya Pak, sebentar aja Pak. Ketika umat Muslim mengatakan bahwa di Al-Quran ya ada di surat Al-Zukhruf bahwa Yesus itu adalah hamba dan hanya diutus oleh Tuhan untuk kaum Israel. Nah, ketika umat Islam ngomongin itu di kalangannya sendiri, itu apakah termasuk menista menurut Pak Saifuddin? Oke, jadi dijawab aja Abi ya. Oke, silakan. Jadi begini Pak Hasan, itu sekarang ini ditambah dengan undang-undang ITE. Nah, masalahnya silakan aja lu ngomong di kalangan lu sendiri, ya. Silakan. Tetapi kalau sudah dimasukkan ke YouTube, ajaran-ajaran Abdus Somad itu sudah menista, walaupun di kalangan sendiri. Saya itu ngomong dengan sopir taksi. Saya hanya berdua dengan sopir taksi. Sengaja di videoin apa enggak? Itu sengaja di videokan. Iya. Itu yang ya di videokan. Maksudnya sengaja timnya Bapak atau orang lain atau gimana? Kalau saya lihat Abdul Somad ini ketika kita lihat videonya secara utuh, itu kan dalam masjid ya. Kemudian ada jamaah yang bertanya, Ustadz, kenapa saya kalau dalam masjid mau ngajakin apa? Sudah di YouTube kan Pak Hasan, sudah di YouTube kan, sudah naik. Iya, sudah di YouTube, ditonton umum dan omongannya jahat. Yang YouTube kan bukan Pak Somad, beda dengan MKC. MKC dengan sengaja. Sudah naik ke YouTube. Iya, kalau maksudnya nih kita melihat perbedaan lah Pak. Kalau MKC udah kan, sekarang ini Ahok itu dia ngomongnya di Pulau Seribu. Itu dia sebagai gubernur ngomongnya begitu. Oh iya. Masuk penjara juga. Masuk penjara juga. Sekarang ngomong adil aja Pak Hasan, nggak usah ribut dengan saya masalah itu. Iya. Lu mau bela siapa sebenarnya? Oh, saya nggak membela siapa-siapa Pak. Ketika ada atau kalau mau bela ya silakan, kalau nggak usah ya silakan. Jangan ngotot kayak begitu. Oh, saya kan nonton itu YouTube-nya Ahok. Kan 2 tahun penjara. Bukan, kita lihat inilah misalnya kasusnya Pak Yahya Waloni. Pak Yahya Waloni saya sudah ngomong baik-baik, artinya saudara bisa menimbang pembicaraan saya, begitu loh. Ya, jadi mungkin cukup ya Pak Hasan untuk malam hari ini. Kita masih banyak yang bertanya lagi. Oke, terima kasih Pak Hasan untuk makasih Pak Hasan. Nah, demikian tadi kamu Muslimin ya. Perdebatan yang dimana Saifuddin itu hanya membuat kedustaan, membuat fitnah ya, dan cerita masalah ayat-ayat perang lah segala macam ya. Dan di sini pun dia hanya pandai kesurupan, tidak ada lain tidak ada bukan ya, tidak berilmu sama sekali. Nah, ketika Saifuddin berkata mengangkat ayat-ayat perang, dia itu tidak pernah membaca isi kitabnya ya. Jadi jelas
ketika orang yang tidak berilmu itu hanya pandai membuat permusuhan, ya. Nah, ini kaum muslimin, orang-orang seperti Saifuddin ini ya, ketika berdebat pun dia tidak pandai, hanya marah-marah, ya. Asal ditanya marah, tidak pernah ada kejelasan ketika diberikan pertanyaan lalu menjelaskan secara logis, secara ilmiah, tidak pernah, kecuali hanya marah-marah. Dan pernah terjadi pada waktu itu ya, ketika dia berdebat itu dia kalah lalu marah, ketika audiens protes dikejar, hendak dipukulnya oleh Saifuddin Ibrahim ini, sok jago ya. Jadi seandainya penjumpa dengan saya seperti perilakunya seperti itu ya, ketika seandainya pun debat dengan saya lalu kalah, lalu mengejar-ngejar ya, lalu mengejar-ngejar mau memukul, wah selesai saya buat gitu ya. Padahal seperti dahulu pun ya, di Facebook itu, di WA tidak pernah kok dia menang dalam berdebat, malah ketika di Facebook maupun di WA saya diblokir sama Saifuddin Ibrahim ini. Jadi tidak orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini hanya orang-orang yang tidak berilmu. Ketika dia sekolah pun tidak pernah lulus ya, sekolah bahasa Arab pun tidak pernah lulus, dan hanya pandai membuat kasus ya, dengan diam-diam dia mengadakan perjanjian dengan orang-orang Kristen ya. Nah, di situ maka dia masuk Kristen, dan semasa dia menuntut ilmu pun tidak pernah lulus dan tidak pernah sholat ya juga ya. Dia hanya tidur aja dengan kucing, sama perilakunya macam kucing, senang tidur ya, makan tidur sama kucing. Itu Saifuddin Ibrahim, dan itu pernah diutarakan ataupun diuraikan, disampaikan oleh sahabat dekatnya yang dahulu sama-sama menuntut ilmu dengan Saifuddin Ibrahim. Bahkan Saifuddin Ibrahim pernah menikahi akhwat ya dari Rembang kalau tidak salah saya. Dia kabur, ditinggalkannya istrinya itu. Nah, jadi dia pun kawin bukan hanya sekali, berkali-kali Saifuddin Ibrahim ini. Tapi ya itulah namanya orang munafik kan, neraka jahanam tempatnya. Maka memang orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini wah luar biasa. Kalaupun seandainya ditangkap, dihakimi masa, ya jangan disalahkan umat Islam yang menangkapnya kan, karena memang orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim ini lancang, acap kali menabuh generang untuk perang gitu. Inilah perilaku orang-orang munafik, orang-orang kafir seperti Saifuddin Ibrahim. Oke, kaum muslimin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.